Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kubar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita kembali ketemu dalam season bagian kelima tentang akhlak dan ridha Allah. Namun, mari di awal ini kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah ya, sebagai Tuhan semesta alam yang telah mengatur segala sesuatu kehidupan makhluknya di muka bumi ini, bahkan di tata surya, yang telah mengatur dan memberikan segala sesuatu kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita, dan mengabulkan segala sesuatu, semua hajat-hajat yang telah kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat Kubar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kenikmatan itu telah datang kepada kita, telah sampai kepada kita, maka akhlak yang harus kita munculkan bagaimana kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bentuk syukur yang kita lakukan ini adalah menjadikan kita sebagai orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan kebaikan di dalam diri kita, dan kita tularkan kepada orang-orang yang berada dekat dengan kita maupun di lingkungan kita. Kemudian salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Tentu kita sebagai umatnya harus kita hadirkan suatu bentuk kecintaan yang tulus kepada baginda Rasulullah SAW, karena dia disebutkan dalam Quran sebagai suri tauladan yang baik bagi kita. Mari kita sebagai umatnya kita jadikan Rasulullah SAW sebagai figuritas di dalam kehidupan kita. Kita sedikit menampak kilas tentang sejarah kisah baginda Rasulullah SAW. Kita kutip satu kisah dari beliau. Beliau itu sering kita dengarkan selalu diludahi oleh pemuda atau lelaki yang di masa di zamannya. Saat Rasul melintas ingin berangkat, ya, melakukan perjalanan ataupun mau melakukan ibadah ke masjid, Rasul selalu diludahi oleh pria tersebut. Dan itu berulang-ulang kali. Suatu ketika Rasul kehilangan ini, mencari orang yang biasa meludahinya. Lalu sahabat memberitahu kepada baginda Rasulullah SAW bahwa pria itu sakit. Allah berikan kepadanya suatu teguran atau ujian sakit kepadanya. Lalu Rasul datang menjenguknya, dan Rasulullah adalah orang yang pertama untuk melihat kondisi dia saat sakit. Telah terlihat kepada kita bahwa di dalam diri baginda Rasulullah SAW tidak ada kebencian dan kemarahan kepada pria yang biasa meludahinya. Ini menunjukkan luar biasanya akhlak mulia di dalam baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mampu dan dimudahkan bagaimana mengadopsi akhlak baginda Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita, baik itu dalam beribadah kita kepada Allah, maupun dalam bermuamalah, maupun dalam ketika kita melaksanakan aktivitas-aktivitas lini kehidupan kita. Semoga kita menanamkan betul-betul sifat akhlak yang mulia di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai datang ajal nanti menjemput kita. Sahabat Kubar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita hari ini ketemu dalam season bagian selanjutnya, bagian kelima tentang akhlak dan ridha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Faz yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Ini ayat menunjukkan bahwa segala ketetapan, segala sesuatu yang terjadi, baik tentang kematian, amal, rezeki, keilmuan, dan segala sesuatunya ini harus kita ridhoi. Kita harus ridho atas segala sesuatu ketetapan Allah.
Bahkan ketika ajal datang kepada kita, kita harus ridho, maka Allah meridhoinya. Di dalam kitab Madarijus Salikin karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa di sana ulama bersepakat ridho itu adalah sesuatu yang mustahab dan muakkad kemustahabannya. Ya, teman-teman sahabat kubur, ridho itu adalah sesuatu yang mustahab, bahkan muakkad ya kemustahabannya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan sebuah pendapat dalam sebuah asarnya, tidak dapat perintah yang memerintahkan ridho. Jadi ridho itu bukan sesuatu yang diusahakan dan bukan sesuatu yang diperintahkan. Sebagaimana perintah sabar kepada kita, yang ada hanyalah sanjungan dan pujian terhadap orang-orang yang ridho. Jadi ternyata teman-teman sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ridho itu bukanlah sesuatu yang diperintahkan dan bukan sesuatu yang diusahakan atau maqam dan tentang hal, tapi dia adalah suatu pujian kepada seseorang. Yang ridho ini sebenarnya adalah sesuatu yang diberikan Allah langsung kepadanya, sehingga ada keriduan di dalam dirinya terhadap ketetapan Allah. Sebagaimana juga disebutkan di sini bahwa barang siapa yang tidak sabar atas cobaanku dan tidak ridho terhadap qadaku, maka cari Tuhan selain aku. Ini riwayat dari Israeli, ya, bahwa barang siapa yang tidak sabar atas cobaanku dan tidak ridho terhadap qadaku, ketetapannya, maka cari Tuhan selain aku. Bahwa betul dalam Quran itu juga dibahas bahwa Allah itu menekankan kepada orang-orang yang tidak mau menjadikan Allah sebagai Tuhan dia, yang menyombongkan diri kepadanya, tidak mengikuti aturannya. Maka Allah bilang dalam Quran itu, cari Tuhan selain aku, minta pertolongan kepada mereka nanti. Tentu pasti Tuhan-Tuhan yang mereka cari selain Allah itu tidak akan bisa memberikan pertolongan dan tidak akan bisa memberikan lepasan dari kita, sebuah azab, sebuah pertanggungjawaban kepada kita. Ma'asyiral muslimin ikhwatul iman, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Qayyim berkata, ridho ya hal yang tidak dapat diusahakan melainkan semata-mata pemberian Allah. Ya, tadi yang sudah kita sampaikan bahwa ridho ini adalah ya sesuatu hal yang tidak dapat diusahakan melainkan semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin ia diperintahkan padahal manusia tidak diberi kemampuan untuk melakukannya? Maka dari itu teman-teman, bahwa ridho ini bukanlah sesuatu yang karena kita usahakan, hal yang kita lakukan atas kemampuan kita, tidak. Tapi keriduan ini adalah suatu bentuk pemberian dari Allah kepada hambanya yang layak menerima keriduan itu. Ada satu kunci bagi kita, bahwa ketika Allah itu ridho, maka Allah memberikan keriduannya lewat dari orang tua. Bagaimana kita menjadi orang yang memiliki sifat baik, yang berakhlak, yang mulia terhadap orang tua kita. Berlaku ahsan kepadanya, qulu linnasi husnah, berkata yang baik kepada mereka. Ketika Allah ridho, orang tua kita ridho, maka Allah berikan keriduan itu. Allah ridho, tapi orang tua kita tidak ridho karena sikap, perilaku, perbuatan kita mungkin menyakitkan kepada mereka. Maka Allah tidak akan memberi keriduan itu kepada kita. Maka kunci ini harus kita pegang, kunci ini harus kita jaga, kunci ini harus kita simpan baik-baik, bahwa jadilah seorang hamba, seorang orang yang berinsan untuk bagaimana berlaku baik kepada kedua orang tua, karena mereka adalah kunci keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Teman-teman sahabat kubur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ridho ini juga sebagai makam yang mengemukakan alasan Allah memuji kita. Jadi ternyata ridho ini adalah sebuah tempat yang dia sebenarnya Allah itu memuji hambanya, menyanjung hambanya, dan menganjurkannya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melalui dari hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, At-Tirmizi, dan Imam Ahmad, bahwa Rasul menyebutkan dzalqa ya wa'mal imanan ya man radiyallahu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulullah. Jadi radina billah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi ketika kita ya mengucapkan bahwa sebuah keniscayaan bagi kita, barang siapa yang dia ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya, wabil islami dina, ridho atas agamanya Islam, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan dia ridho kepada nabinya, kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya telah mengumpulkan ada tempat unsur di dalam dirinya yang mengandung keridhaan Allah itu turun kepadanya. Yang pertama adalah meletakkan 4 unsur itu di dalam dirinya, bentuk rububiyah di dalam dirinya, kemudian uluhiyah, kemudian ridho kepada Rasulnya dan tunduk dan patuh, kemudian ridho kepada agamanya, menerimanya dengan sepenuh hati. Apabila berkumpul 4 unsur ini, teman-teman sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia adalah orang yang siddiq. Ya. Jadi kalau 4 unsur ini terkumpul di dalam dirinya, dia adalah orang yang siddiq, maka Allah menyanjungnya, Allah memuliakannya, dan Allah memberikan ridho itu di dalam kehidupannya. Maka orang itu adalah orang yang dikehendaki Allah, walakin yuzaki mayyasha. Allah yang hendaki kepadanya sebuah keridhaan. Sahabat kubur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ridho ini sesuatu yang sangat gampang kita lafazkan. Ridho Allah, ridho orang tua kita, ridho. Gampang sekali, mudah sekali kita melafazkannya. Tapi sahabat kubur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam merealisasikan keridhaan itu sesuatu yang amat sulit bagi kita. Ya, lebih-lebih datang sesuatu yang gini. Lebih-lebih sesuatu yang datang kepada kita itu bertentangan dengan hawa nafsu dan keinginan kita. Ya, ada suatu ketika ya yang datang kepada kita dari Allah, dan itu bertentangan dengan hawa nafsu kita dan keinginan kita. Ini sesuatu yang sulit. Tapi kalau ketika dia ya telah mengumpulkan 4 unsur tadi, bahwa menyadari segala sesuatu ketetapan yang datang kepadanya, telah mengatakan ya ridho dia kepada Allah, ridho dia kepada agamanya Islam, dan ridho dia kepada nabinya, kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan ridho dia atas terhadap aturan yang rububiyah yang dia lakukan kepada Allah. Ini 4 unsur yang menjadikan dia adalah orang yang siddiq, yang dia pasti akan menerima segala sesuatu apa yang datang kepadanya, walaupun itu bertentangan dengan hawa nafsu dan keinginannya. Maka dia akan meletakkan keridhaan itu dengan keikhlasan yang paripurna. Tapi ada sebagian di kalangan umat yang tidak mampu meletakkan keridhaan ini karena itu bertentangan dengan nafsunya, dengan keinginannya. Apabila sesuatu ini yang sudah cenderung dia lakukan menjadi kebiasaan, menjadi sesuatu kesenangan baginya, ketika datang aturan, maka dia sulit untuk meninggalkan. Suatu ketika kita lihat, kita ambil sedikit sejarah
Pada masa itu belum turun tentang ayat bahwa tentang haramnya khamar dan haramnya khinzir. Pada satu ketika sahabat sedang berkumpul di kebun tebu. Mereka meminum khamar seperti bagaimana biasanya. Lalu ada sahabat yang datang kepada mereka, "Hai sahabatku, sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar." Maka suatu ketika itu mereka memuntahkan khamar yang ada di mulutnya dan membuang khamar-khamar yang ada di gentang-gentang yang mereka simpan. Maka ketika itu kota Makkah penuh, becek jalannya atau basah penuh dengan khamar. Artinya mereka menyadari bahwa ketika ada sesuatu yang datang kepada mereka tentang aturan hukum Allah, dan itu yang mereka lakukan adalah sesuatu dengan keinginan kebiasaan mereka, tapi mereka sadar bahwa itu adalah ketetapan yang terbaik Allah datangkan kepada mereka, lalu mereka mengikhlaskan segala sesuatu, keinginan, kesukaan yang menjadi kebiasaan mereka, mereka korbankan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita seperti itu. Apabila kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang ada datang kepada aturan kepada kita, dan itu bertentangan dengan nafsu kita, keinginan kita, maka kita harus meninggalkan. Yang datang kepada kita itu adalah sesuatu yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatul iman rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sulit sekali memang ridho itu untuk kita realisasikan, tapi mudah kita ucapkan. Ridho terhadap Allah itu adalah ilahiyah kepada Allah dengan mencintai Allah saja, takut kepadanya, cukup berharap kepada Allah, kembali kepadanya, kemudian kita beribadat kepadanya, kemudian memfokuskan seluruh kekuatan, iradah dan cinta kepadanya. Jadi kalau kita ingin ridho, yang pertama ini adalah ridho kepada ilahiyah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita tunduk kepadanya, takut kepadanya, mencintainya saja, ya, berharap cukup kepada Allah. Sebagaimana di surah Al-Ikhlas disebutkan Allahus Samad, Allah tempat yang bergantung. Kemudian apa? Memfokuskan seluruh kekuatan iradah dan cinta kepadanya. Kemudian ridho kepada rububiyahnya. Ridho kepada rububiyahnya, yaitu semua dengan pengaturannya terhadap hambanya. Jadi segala sesuatu aturan yang untuk hambanya, makhluknya di muka bumi ini, baik yang ada di darat dan di udara dan di dalam air, itu harus mengikuti dan kita patuh terhadap aturannya. Kemudian apa? Bertawakal kepadanya, beristi'anah. Hanya cukup memohon pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya cukup kepada Allah kita meminta pertolongan dari segala sesuatu kepadanya. Kemudian kita ridho terhadap apa yang diperbuatnya terhadap diri kita. Ya, kalau kita ingin menjadi orang yang ridho terhadap rububiyah, itu adalah tadi kita bagaimana kita ridho terhadap apa yang Allah perbuat kepada diri kita. Yang ketiga, ridho terhadap kerasulan nabinya, Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain. Tunduk yang sempurna, menerimanya secara mutlak, dan memposisikan Rasulullah itu lebih utama dari dirinya. Yang kelima, ridho kepada agamanya. Maka bagaimana kita untuk bisa ridho kepada agamanya? Apabila Allah berfirman, itu terkait tentang hukumnya, memerintahkan kita, melarang kita, ya, melarang dari sesuatu yang mungkin bertentangan dengan hawa nafsu dan keinginan kita, maka ia ridho sepenuh hati, tidak merasa keberatan di dalam hatinya, meninggalkan dan mematuhi segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan di dalam agamanya. Ketika diwajibkan sholat, dia laksanakan sholat. Ketika sudah diwajibkan puasa, ia melaksanakan ibadah puasa. Ketika dia telah diwajibkan bagaimana membayar zakat, maka ia mengeluarkan harta yang dititipkannya. Dia mematuhinya dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan yang tulus, dengan paripurna.
Ketika ada larangannya zina, ia meninggalkan zina itu tidak akan dia lakukan. Ketika ada haramnya khamar, ia tidak akan lagi menyentuh khamar itu. Ketika ada haramnya riba, dia akan meninggalkan segala sesuatu yang namanya bentuk riba. Inilah ketika dia mampu meninggalkan dengan keikhlasan hati dan yang paripurna. Ini adalah bentuk keriduan terhadap agamanya. Teman-teman, sahabat kubar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita dibimbing bagaimana menjadi seorang hamba, orang seumat, yang kita menjadi orang-orang memiliki kemuliaan akhlak di sisi Allah dengan baik. Maka dari itu, teman-teman, saudaraku, marilah kita terus berupaya bagaimana memposisikan diri kita untuk meletakkan sebuah manzilah, persinggahan tempat kesadaran kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya kita beribadah, hanya kepadanya kita itu beribadah, hanya kepadanya kita itu beribadah, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Semoga kita dimudahkan untuk menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sahabat kubar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada teman-teman, mari sama-sama kita support, saling mendukung. Semoga dakwah-dakwah dalam pembimbingan akhlak ini berkembang dan bermanfaat dan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitaran kita, oleh masyarakat kita, baik itu melalui media maupun secara non-media dan secara offline. Maka dari itu kami memohon kepada teman-teman sahabat kubur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita saling mendukung dan saling support untuk membagikan channel official kubur ini kepada teman-teman kita dan men-share. Semoga bermanfaat ini menjadi amal ladang jariah bagi kita, bermanfaat dalam pembinaan akhlak kepada generasi-generasi umat, generasi-generasi bangsa kita. Hari ini kita lihat begitu mirisnya kita melihat moralitas yang tidak bernilai yang ada pada generasi, baik antara yang tua maupun yang muda, baik itu kaum laki-laki maupun kaum hawanya. Hari ini kita lihat luar biasa karena tidak ada bimbingan akhlak yang secara komprehensif. Kalau kita lihat hari ini bahwa cukup luar biasa godaan kepada generasi bangsa tentang merosotnya akhlak-akhlak tersebut. Maka dari itu mari kita berupaya bersama-sama dalam mengembangkan dakwah pembinaan umat dalam membina akhlak yang mulia. Semoga dimudahkan dan ini menjadi ladang jariah bagi kita. Semoga kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan bertemu pada sesi bagian selanjutnya. Maka hari ini kami akhiri kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.